Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya hanya di Mr. Chris Channel. Dan saya ingatkan kembali ke teman-teman untuk selalu support dan dukung channel kita ini, channel yang selalu menghadirkan konten mapping. Dan harapannya juga kita bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kawan-kawan semua, entah konten edukasi, motivasi maupun konten lainnya seperti itu. Ya, kita hari ini seperti biasa. Ini saya menyempatkan waktu untuk sebentar saja membuat tutorial untuk teman-teman semua yang ingin belajar peta. Dan untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan jasa pemetaan bisa langsung komen di bawah. Nanti coba saya lampirkan kontak saya, Instagram saya yang ingin mencoba untuk menghubungi ya, seperti itu ya. Oke, jadi kali ini kita akan membuat konten peta, yaitu bagaimana cara mengatur koordinat sistem. Nah, di dalam peta itu kan sebelum kita buat kan pasti harus kita atur dulu koordinat sistemnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita menampilkan grid itu sesuai dan koordinatnya pun koordinatnya tertera dan ya pas dengan zona yang ada di wilayah tersebut gitu. Nah, koordinat sistem itu dibagi menjadi dalam tipenya ya. Ada yang saya tahu ada koordinat geografis dan UTM. Tapi untuk koordinat yang lain pasti masih ada lagi. Cuman saya masih belum mempelajari. Di sini kita akan membahas tentang koordinat sistem UTM dan geografis gitu. Nah, koordinat sistem UTM itu koordinat yang menampilkan angka yang banyak. Tapi kalau yang geografis itu yang menampilkan degree, menit, second. Ada juga yang desimal itu. Jadi yang koma-koma itu koordinat sistem. Nah, kita kali ini akan mengubah bagaimana cara mengatur koordinat sistem data vektor dan data raster gitu. Nah, data vektor itu apa? Data vektor itu merupakan data berupa SHP, sedangkan kalau data raster itu bisa dalam bentuk TIFF, JPG, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau mengubah data vektor itu kita menggunakan projection and transformation itu. Nah, sedangkan kalau untuk yang data raster kita pakai yang project raster gitu. Ada juga yang kita misal mau membuat itu juga kita atur dulu di bagian koordinat gitu. Oke, langsung saja kita atur saja data yang kita punya. Di sini kita sudah membuka ArcGIS. Kita akan masukkan datanya. Kita tadi sudah mendownload data yaitu di wilayah Bantul. Kita connect folder dulu. Jadi dalam membuka ArcGIS itu untuk mengetahui folder kita itu kita harus konekkan dulu supaya tinggal klik saja. Nah, ini kita sudah download tadi ya. Nah, ini merupakan data wilayah Bantul yang kita download dari Indonesia Geospasial atau INA Geoportal. Nah, nanti ketika teman-teman klik INA Geoportal nanti akan ditampilkan website yang teratas itu merupakan website INA Geoportal. Kita langsung saja download data di sini dengan kita klik download dan pilih peta per wilayah gitu. Itu juga sudah saya sampaikan di setiap tutorial saya. Saya selalu memberikan informasi mengenai data-data, dan teman-teman jika ingin melihat data-data atau sumber itu juga sudah saya buat tutorialnya. Teman-teman bisa scroll konten-konten sebelumnya, itu saya juga sudah tampilkan. Namun ada beberapa data yang mungkin susah untuk kita cari dan kita mungkin perlu buat, itu seperti data data curah hujan, data jenis tanah itu lumayan susah karena sekarang untuk di website Indonesia Geospasial data seperti jenis tanah itu sudah ditutup, bukan mulai lagi. Nah, kita langsung saja ini teman-teman bisa klik di mana lokasi yang teman-teman download yang akan teman-teman petakan. Kalau sudah nanti langsung ekstrak, kemudian kita menuju ke ArcGIS. Nah, di sini kita langsung add data saja untuk data apa yang mau kita rubah. Untuk data apa yang mau kita atur koordinat sistemnya. Kita klik bagian administrasi desa. Nah,
Di sini ada garis-garis yang menunjukkan bahwa ini mungkin ya nggak tahu prosesnya dulu bagaimana. Yang jelas ini perlu kita rapikan dulu kalau misal kita mau olah dan kita jadikan untuk data batas kecamatan. Nah di bagian open attribute ini menampilkan data-datanya seperti data batas desa, data kecamatan, dan data kabupaten serta provinsi. Nah ini di bagian data atribut kecamatan itu ada wilayah yang dia tidak memasuki wilayah Bantul. Nah kalau seperti ini mungkin bisa kita hapus dulu kalau kita ingin memetakan di wilayah ini. Nah ternyata data yang kita tandai ini sebenarnya dia masuk di wilayah Bantul, tetapi di bagian atribut kecamatan atribut kabupaten dia masuk di wilayah selain Bantul. Nah, di sini kita mungkin perlu ubah datanya dengan wilayah dengan memberikan keterangan wilayah Bantul. Caranya dengan klik fill kalkulator, kemudian kita langsung berikan namanya saja. Misal kita klik ketik 2, kemudian kita beri nama Bantul. Nah, itu kemudian langsung kita klik OK. Nah, kalau di wilayah provinsi ini kan wilayah provinsi ini juga masih masih beda juga. Nah, kita samakan saja menjadi daerah DIY. Jadi biar nanti ketika kita di solve, kita gabungkan datanya untuk kita gunakan menjadi batas kecamatan, itu akan lebih akan seragam gitu ya, seragam. Jadi wilayah di kecamatan di Kabupaten Bantul itu di mana saja, kemudian kecamatannya di mana itu. Nah, pertama kan kalau untuk mengatur di koordinat itu pertama untuk nanti proses layout ini di bagian layer. Ini kita klik kanan, klik bagian properties, kemudian kita klik bagian koordinat sistem. Ini fungsinya nanti ketika kita proses layout itu dan kita menampilkan grid atau koordinat itu dia akan menampilkan koordinatnya gitu. Nah, ini tergantung juga dengan koordinat yang kita pilih. Nah, kalau koordinat dunia atau world itu kita pilih WGS 1984 gitu. Kalau misal koordinat UTM atau zona, kita pilih di bagian projection and projected coordinate system. Itu kemudian kita pilih UTM, kemudian kita pilih WGS 1984. Kita pilih Southern Hemisphere dan kita pilih di bagian 49S. Nah, kenapa kita pilih 49S? Karena di wilayah seluruh wilayah di bumi ini sudah terbagi menjadi zona. Nah, ini merupakan zona di wilayah Indonesia. Nah, karena kita memilih di bagian Yogyakarta, maka kita pilih 49S. Kalau kita milih di bagian atasnya atau di Kalimantan itu, kita pilih 49N. Dan ini semua sesuaikan dengan zona atau wilayah yang teman-teman petakan seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau sudah kita atur, misal kita nanti akan menampilkan koordinatnya dalam bentuk UTM, kita klik langsung OK. Kita akan nanti jelaskan ketika layout. Kita langsung pilih di bagian sini Art Toolbox. Nah, atau kalau nanti teman-teman langsung mau search, itu teman-teman bisa pilih di bagian ini search dan ketikkan kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah project gitu. Jadi kita klik aja project gitu ya. Kita klik OK. Nah, ini akan menampilkan. Nah, ini di bagian data management. Nah, kalau teman-teman ingin mengatur di Art Toolbox, teman-teman pilih di data management, kemudian pilih projected and transformation dan pilih project gitu. Nah, teman-teman sesuaikan mau pilih yang mana, itu semua sama saja. Kemudian kita klik admin, kemudian kita langsung simpan di wilayahnya, di foldernya maksudnya. Kemudian kita buat tutorial peta gitu ya. Tuh, ini terserah nih. Ini karena kita buat tutorial, jadi kita beri nama tutorial YouTube gitu ya. Kemudian kalau sudah,
kita klik tutorial YouTube, kita masuk di kita beri nama lagi, misal georeference gitu ya. Kalau misalnya teman-teman buat peta ya misal beri nama foldernya menjadi wilayah Bantul atau wilayah lokasi yang dipetakan. Misalnya di Bantul by desa. Nah, setelah itu kita pilih di output koordinat sistemnya, klik di bagian sini. Nah, ini ada bagian favorit itu. Ini mempermudah kita dalam memilih. Nah, teman-teman kalau misalnya sering menggunakan ArcGIS, teman-teman pilih koordinat yang sering teman-teman pakai itu dan pilih dan atur menjadi koordinat favorit atau yang sering digunakan gitu. Kita pilih di bagian paling bawah ini, ingat ya, pilih bagian South Hemisphere karena kita di wilayah selatan atau South. Nah, kita pilih di sini, kemudian langsung saja oke. Nah, kalau sudah kita langsung oke saja. Nah, mudah saja ya teman-teman ya. Nah, seperti itu, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kalau sudah nanti coba biar tutorial ini tidak hanya sekedar mengatur koordinat, kita nanti di solve saja. Kita klik karena biasanya kalau kita sudah atur project itu dia nampil di layar, tapi nggak tahu ini nggak nampil, kita masukkan lagi saja, klik OK. Nah, ini kita lihat bagian properties, klik kanan, kemudian kita pilih bagian sort ini untuk mengetahui data kita, data SHP kita. Nah, kalau misalnya dia sudah WGS 1972 UTM, ini berarti salah, ada kemungkinan kesalahan. Karena harusnya WGS 1984. Kita atur 2. Mungkin kita tadi salah mengetik projected, kemudian UTM 1984. Oh iya, salah. Kita pilih 49S. Kita oke lagi. Oke, ya ini sudah muncul ya. Oke, ini. Nah, kemudian selanjutnya kalau teman-teman ingin membuat peta administratif dan membutuhkan batas wilayah kecamatan, teman-teman tidak perlu membuatnya dalam polygon sendiri, tapi teman-teman bisa langsung ubah data SHP ini menjadi data SHP desa ini menjadi data SHP kecamatan. Caranya mudah sekali teman-teman. Kita klik di bagian georeference, kemudian kita pilih dissolve. Nah, dissolve itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menggabungkan data-data yang memiliki keterangan yang sama gitu. Karena di sini sudah ada tabel atributnya yang di sini memberikan keterangan, misalnya keterangan nama objek itu yang yaitu nama desa, kita pilih di bagian ini. Nah, ini merupakan batas atau wilayah kecamatan, ini merupakan wilayah kabupaten, dan ini wilayah provinsi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian, nah ini ada wilayah Gunung Kidul yang sebenarnya tidak masuk. Kemudian kita coba lihat, nah ini di wilayah ini tidak masuk ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak mau menghapusnya, kita pilih saja di bagian sini. Jadi area yang kita dissolve itu hanya area, nah ini juga ini area yang kita dissolve itu hanya area di Bantul. Nah, karena ini juga masuk wilayah Bantul, maka kita ubah saja untuk keterangan di sini. Ini itu ternyata masuk kecamatan ya teman-teman. Jadi yang kita hilangkan yang ini, yang di wilayah Gunung Kidul dan Klaten. Ini yang tidak usah kita ikut sertakan gitu ya. Kita coba lihat keterangannya lagi. Ini bagian Klaten, Prambanan, Srinomarteni, Bukir Harjo, Banyusoco, Ngororo, Klaten. Nah, ini merupakan kekurangan dari data InAgriPortal. Jadi ada keterangan-keterangan yang sebenarnya
keliru gitu ya. Kita coba cek di Google Harjo itu masuk wilayah mana ini. Kita cek dulu di bagian map. Dia masuk di wilayah Kabupaten Sleman ya. Tapi di keterangan di sini dia masuk di wilayah Klaten. Ya udah anu aja, nggak usah kita ikut sertakan. Jadi yang kita tandai hanya di wilayah Bantul. Nah itu ini yang mau kita ubah menjadi data batas kecamatan. Ini kita klik bagian geoprocessing, kemudian kita klik dissolve. Kita ulangi lagi, di bagian klik dissolve ini merupakan data yang merupakan tools yang berfungsi untuk menggabungkan atribut atau keterangan yang sama. Langsung saja kita input fitur, kemudian kita pilih di WADMKC. Nah, WADMKC itu merupakan wilayah administrasi kecamatan. Kemudian kita langsung oke. Nah, kita maaf. Ya, ini sudah teratur sesuai dengan wilayah kecamatannya. Kita coba cocokkan dengan data sebenarnya. Ini apa ini? Nah, ya, seperti itu aja. Nah, kalau ini saya masih belum tahu apakah ini batasnya udah benar atau belum, karena pertama data-data saya atau data SHP beta saya belum saya pindahkan di sini. Nah, kalau teman-teman ragu untuk data ini, teman-teman bisa download data SHP-nya di bagian sini. Kemudian kita pilih di add data from ArcGIS online. Nah, di sini juga menyediakan data SHP batas administratif. Jadi menyediakan batas administrasi desa, kecamatan, kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia. Nah, kita bisa klik search batas administratif. Nah, ini merupakan batas administrasi Indo. Nah, ini merupakan batas admin kota atau kabupaten di wilayah Indonesia. Kita bisa langsung klik add. Nah, proses ini tergantung dengan koneksi juga ya. Kalau koneksinya cepat, kemungkinan juga bisa cepat. Nah, ini baru proses loading karena wilayah se-Indonesia, jadi lumayan cukup lama ya. Nanti kalau sudah tertampil, kita baru tinggal ekspor saja. Oke. Nah, ini merupakan data batas kabupaten. Kita coba klik batas ADM kecamatan. Administrasi Kecamatan Trenggalek. Nah, ini banyak sekali datanya. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan lokasi yang teman-teman inginkan. Kita coba cari di Indonesia. Nah, ini SHP Indonesia Kecamatan. Kita coba loading dulu untuk kita cocokkan dengan data SHP yang ini. Apakah sudah sama atau belum? Kita no color, kita beri nama warna merah.
Nah, ini tandanya data yang kita punya masih keliru. Ini ada data nah ini harusnya gabung, tapi ini malah tidak gabung. Nah, seperti itu ya. Ya, saran untuk teman-teman yang ingin membuat peta dengan data Inagio Portal, ya lagi-lagi validasi dulu atau coba cek-cek dulu. Kalau misal sudah valid ya pakai data itu, kalau misal belum ya ganti data yang lain. Ya seperti itu saja mungkin ya. Jika memang ada pertanyaan atau penjelasan kita masih kurang, silahkan komen saja di bawah ini, dan jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you guys.